Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Firdaus sebagai moderator dari kelompok kami. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Informatika, dan kali ini saya ingin mempresentasikan web buatan kami yang berjudul SIM Barang atau Sistem Manajemen Inventaris Barang. Nah, SIM Barang atau Sistem Manajemen Inventaris Barang adalah sebuah sistem digital yang dirancang untuk membantu mengelola inventaris barang secara terstruktur, efisien, dan real time. Sistem ini sangat cocok untuk digunakan oleh berbagai jenis organisasi, mulai dari usaha kecil atau UMKM, instansi pemerintahan, hingga gudang besar yang membutuhkan pemantauan stok secara menyeluruh. Nah, ide dan latar belakang yang melatar belakangi pembuatan website ini adalah yang pertama, banyak usaha dan instansi yang masih belum memiliki sistem inventory yang efisien dan terintegrasi, sehingga data barang tersebar di berbagai file atau catatan yang sulit diakses bersama oleh tim, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan miskomunikasi. Nah, yang kedua, banyak pelaku atau pendataan barang masih dilakukan secara manual atau dengan spreadsheet. Jadi banyak pelaku usaha atau instansi yang masih menggunakan buku tulis atau spreadsheet untuk mencatat barang masuk dan keluar. Cara ini sangat rawan kesalahan dan kehilangan data. Yang ketiga, sulit memantau stok, kategori barang, dan lokasi penyimpanan secara real time. Karena tanpa sistem yang terotomatisasi, sering terjadi stok kosong tanpa diketahui sebelumnya atau kelebihan stok yang menyebabkan pemborosan. Jadi, selain itu, dalam skala besar, pelacakan barang menjadi sulit jika tidak ada sistem yang mampu mengorganisasi berdasarkan kategori, lokasi gudang, ataupun kondisi barang. Gitu. Nah, selanjutnya konsep aplikasi kami itu, yang pertama, kami ingin UI modern dan responsif. SIM Barang ini dikembangkan dengan konsep yang menekankan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan efisiensi kerja. Tujuan utamanya adalah agar semua pengguna, baik staf, gudang, pegawai kantor, maupun manajer dapat menggunakan sistem ini tanpa pelatihan rumit. Konsep aplikasi kami yang pertama, UI-nya harus modern dan responsif. Tampilan antarmuka atau user interface kami buat semenarik mungkin, rapi dan tidak membingungkan. Dan juga desainnya kami buat responsif, artinya bisa dibuka dengan baik di berbagai perangkat, baik di desktop, tablet, maupun smartphone. Selain itu, pengguna juga bisa mengakses sistem kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan jaringan. Yang kedua, kami buat akses cepat ke data barang. Jadi sistem ini dirancang agar pengguna dapat dengan cepat melihat daftar barang, stok yang tersedia, dan detail lainnya hanya dalam beberapa klik. Gitu. Sehingga tidak perlu menelusuri file Excel yang panjang ataupun catatan manualnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, kami ingin interaksinya intuitif untuk semua level pengguna. Jadi tombol navigasinya ini kami buat sederhana mungkin sehingga mudah dipahami bahkan oleh pengguna non teknis, sehingga cocok untuk digunakan oleh staf baru maupun yang sudah berpengalaman gitu. Selanjutnya, fungsi utama. Fungsi-fungsi inti yang tersedia dalam SIM Barang. Yang pertama ada manajemen barang. Menambah, mengedit, dan menghapus data barang, menyimpan informasi penting seperti nama barang, kode, jumlah awal, dan deskripsi. Yang kedua ada manajemen stok, yaitu mencatat transaksi barang masuk dan barang keluar, menampilkan riwayat pergerakan stok sehingga pengguna tahu kapan barang diambil. Ini juga bisa menetapkan batas minimal stok untuk peringatan otomatis jika stok menipis. Selanjutnya yang ketiga ada kategori dan lokasi, yaitu barang bisa dikategorikan berdasarkan jenisnya, misalnya elektronik, alat tulis, atau mungkin bahan yang habis pakai, dan lain-lain. Lokasi penyimpanan bisa ditentukan, misalnya gudang A, rak 3, atau kantor cabang X, dan yang lain-lain, sehingga memudahkan pelacakan fisik barang. Selanjutnya yang keempat ada pencarian dan filter. Pencarian barang dapat dilakukan dengan cepat berdasarkan nama, kategori, atau lokasi. Tersedia filter data untuk membantu pengguna menyaring barang sesuai kebutuhan, seperti barang yang stoknya hampir habis atau berdasarkan tanggal kedatangannya. Nah, dengan fitur-fitur ini, pengguna dapat mengelola seluruh inventaris secara real time tanpa perlu beralih antar platform atau aplikasi lain. Selanjutnya yaitu keunggulan SIM Barang. Nah, SIM Barang tidak hanya sekedar alat pencatatan barang biasa. SIM Barang dirancang dengan berbagai keunggulan yang menjadikannya solusi ideal sebagai berbagai kebutuhan pengolahan inventaris. Berikut adalah penjelasan mengenai
Detail dan keunggulannya. Yang pertama, terintegrasi dan efisiensi. Simbarang menyatukan seluruh fungsi manajemen inventaris dalam satu sistem, mulai dari pencatatan data barang, pengolahan stok, penentuan kategori, hingga pencarian barang. Dengan sistem yang saling terhubung, pengguna tidak perlu lagi bergantung pada berbagai file atau aplikasi terpisah, sehingga alur kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Yang kedua ada monitoring stok dan lokasi jadi lebih mudah. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat kondisi stok barang secara real time tanpa perlu melakukan pengecekan manual seperti selain itu informasi tentang lokasi penyimpanan barang ditampilkan dengan jelas sehingga mempermudah proses pencarian barang fisik dan mengurangi resiko kesalahan distribusi atau kehilangan barang. Selanjutnya yang ketiga ada tampilan modern dan user friendly. Desain antarmuka Simbarang dibuat modern, bersih, dan mudah dipahami. Setiap elemen dirancang agar intuitif, digunakan oleh semua kalangan, termasuk pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis. Navigasi yang jelas dan tampilan yang responsif juga membuat aplikasi ini nyaman digunakan di berbagai perangkat. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat ada data digunakan oleh UMKM kantor maupun gudang besar. Nah, Simbarang ini dirancang fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan berbagai skala usaha. Baik itu usaha kecil, menengah, kantor pemerintahan, hingga gudang menyimpan yang skala besarnya. Semua bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan mudah, dengan arsitektur yang scalable, sistem dan perkembangan mengikuti pertumbuhan dan kompleksitas operasional pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang memasuki bagian demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mendemokan website Simbarang, sistem manajemen barang sederhana yang saya buat untuk UAS mata kuliah pemrograman web 2 menggunakan kode igniter 4 dan Tailwind CSS dan lain-lain sebagainya. Karena saya sudah menghosting, ini adalah nama domain saya, nama domain website Simbarang, simbarang.gridsite.net. Oke, tujuan dari aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna dalam mengelola stok barang, mulai dari menambahkan data, mengatur kategori, hingga memantau lokasi penyimpanan. Oke, ini adalah halaman utama dari website Simbarang. Oke, di sini juga ada fitur unggulan dari website Simbarang. Dan juga ada tentang Simbarang. Dan juga ini ada review atau lokasi dari gudang-gudangnya. Sini juga bisa ada kontak. Oke, kita masuk saja ke dalam dashboard gudangnya. Untuk masuk ke dashboard gudang, kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan email admin gmail.com dan passwordnya admin. Ya sudah, klik sign in. Oh salah, admin 123. Salah juga. Oke, sudah bisa ya. Terjadi kesalahan teknis karena saya sudah lupa. Oke, di sini sudah masuk ke dalam dashboard Simbarang. Di sini ada statistiknya, ada jumlah total item, dan juga ada flow stock, dan juga ada kategoris, dan terakhir ada lokasi. Di sini juga memiliki fitur tambah barang, barang masuk, dan barang keluar. Di bawah sini kita bisa mencari barang apa yang mau dicari. Misalkan saya mau mencari televisi. Nah, ini akan muncul. Dan di bawah juga ini ada
pagination untuk jika ada yang kelebihan bisa di next. Oke, di sini saya akan mencoba menambahkan barang. Saya mau menambahkan penghapus dengan kategori alat tulis. Stoknya saya mau masukkan 50 dan satuannya itu inches. Saya akan mau milih lokasinya di rak A1. Jika sudah diisi semua, bisa simpan barang. Oke, di sini juga total itemnya bertambah ya, karena sudah ditambahkan tadi. Data barang berhasil ditambahkan. Bisa dilihat di sini penghapus sudah masuk ke dalam tabel dengan lokasi rak A1. Saya mau menambahkan barang masuk. Tadi kan penghapus itu stoknya itu ada 50, saya mau menambahkan 50 lagi. 50 lagi. Tinggal klik simpan barang masuk. Di bawah juga ini ada riwayat barang masuk. Jadi kita bisa tahu riwayat sebelumnya itu kita mau masukin barang apa, dan juga lengkap dengan jumlah dan tanggalnya. Kita kembali saja. Bisa dilihat di sini stok barang ini bertambah 50. Jadi saya mau mengeluarkan barang penghapus tadi ini. Tinggal klik barang keluar. Saya mau mengeluarkan ini 10 pieces. Tinggal klik proses barang keluar. Oke, barang penghapus ini sudah berhasil keluar. Jadi otomatis dikurangkan dari 100 itu dikurangkan 10. Jadi bisa dilihat sini 90. Oke. Di dalam dashboard juga sini bisa melakukan edit, lihat, dan hapus. Saya mau menghapus barang penghapus. Bisa klik hapus. Oke, barang penghapus sudah hilang ya dari dashboard. Jika sudah selesai, kita bisa klik logout untuk keluar dari sistem. Oke, mungkin demonya hanya segitu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami menggunakan Figma. Ya. Nah, ini dia storyboard yang saya buat ya. Nah, di sini setelah kalian masuk ke sebuah website yang kami nanti, di sini ada storyboard dari sign-in-nya. Nah, di sini langkah satunya itu login ke sistem, yaitu pengguna membuka halaman login ya, mengisi email, password ya, menekan tombol sign-in untuk masuk. Nah, sehingga akan masuk ke langkah kedua. Nah, ini langkah keduanya ya. Nah, langkah keduanya ini masuk ke halaman beranda atau home. Nah, setelah login berhasil tadi, nah pengguna diarahkan ke halaman utamanya. Nah, di halaman ini terdapat informasi umum ya, navigasi menu, dan ajakan untuk mulai mengelola inventory. Nah, sehingga masuk ke langkah ketiga ya, yaitu fiturnya. Nah, di langkah ketiga fitur ini kami mengeksplorasi fitur unggulan ya. Jadi pengguna menggulir ke bagian fitur. Di sana dijelaskan fitur-fitur apa saja ya, seperti barcode, scanner, alert system ya, multi user access, dan lain-lain. Nah, lalu di menu home ini kita ada namanya live view.
Nah, di langkah keempat ini kita bisa melihat laporan real time ya, reviewnya. Pengguna membuka menu review, tampilan grafik dan visualisasi monitoring gudang ditampilkan secara real time. Nah, setelah sudah ini, kita akan masuk ke sebuah warehouse-nya. Nah, masuklah ke langkah kelima ini, yang dimana akses manajemen gudang ya, warehouse. Pengguna memilih menu warehouse ya, ditampilkan dashboard, stok barang, kategori, dan lokasi penyimpanan. Nah, pengguna bisa menambahkan, mengedit, menghapus ya data barang. Lalu langkah ke-6 ini, transaksi barang masuk keluar. Di dalam menu ya warehouse, pengguna bisa memilih tombol barang masuk atau barang keluar nih. Nah, lalu ada mengisi form jumlah dan lokasi barang. Nah, lanjut di bawahnya ini ya, kita masuk ke langkah ke-8 ya, maaf nih. Langkah ke-8 yaitu pencarian dan filter barang. Nah, pengguna menggunakan kolom pencarian dan drop-down filter untuk mencari barang tertentu berdasarkan kategori, stok, atau lokasi. Nah, di langkah ke-7 ini yang tadi yang saya lihat di flowchartnya yaitu log on ya. Setelah selesai, pengguna dapat log on dari sistem, ataupun ya bisa juga tidak log on, juga tidak apa-apa. Nah, itu dia alur ya dari storyboard dari website yang kami buat ini. Posternya, nah ini saya buat di Canva. Nah, mungkin kalian bisa melihat ya betapa bagus dan indahnya dengan nama yang besar yaitu Simbarang ya. Solusi cerdas untuk penyimpanan barang Anda. Kelola stok dan gudang Anda dengan lebih mudah, cepat, dan aman ya. Gak usah lama-lama lagi, kalian langsung kunjungi Simbarang sekarang juga ya di situs simbaranggridsite.net sekarang juga ya. Ketika kalian masuk, kalian akan gak bisa move on, dan kalian akan sering-sering masuk dan melihat betapa indahnya dan wownya website yang kami buat ini. Oke, jadi itu saja tugas yang saya kerjakan. Terima kasih.